Panembahan Senopati adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam yang terkenal sebagai suami Ratu Pantai Selatan. Pada zaman dahulu sebelum terbentuk kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, tanah tersebut merupakan hutan besar bernama Alas Mentaok. Tanah tersebut dibuka oleh Ki Ageng Pemanahan, ayah dari Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan bersama dengan putranya, Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati, membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan kerajaan Pajang dan dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya sebagai raja pertama kerajaan Pajang. Ki Ageng Pemanahan diberikan Alas Mentaok yang menjadi kerajaan Mataram Islam di masa depan. Raden Danang Sutawijaya berniat mendirikan sebuah kerajaan di mana dia menjadi raja, maka dimulailah babat alas hutan Mentaok untuk membuat peradaban baru. Namun dalam proses pembangunannya menemui banyak kesulitan dari gangguan jin alas Mentaok. Kegelisahan Raden Danang itu ditangkap Ki Juru Martani, hingga memberikan saran. Kalau menurut nasihatku, mari bersama memohon kepada Allah, segala yang sulit semoga dipermudahkan. Mari berbagi tugas. Kamu pergilah ke Laut Kidul, sementara aku akan ke Gunung Merapi. Mari kita bersama-sama berangkat, kata Ki Juru Martani. Maka Panembahan Senopati menaiki kapal dan menghanyutkan diri melalui sungai hingga bermuara ke Laut Kidul. Dalam perjalanannya Panembahan Senopati melakukan puasa sebagai tirakat mencapai tujuannya. Hingga sampailah Panembahan Senopati di bibir pantai selatan, ia kemudian bertapa di atas batu untuk mencapai tujuannya. Ketika Panembahan Senopati melakukan tapa brata itu berakibat merubah cuaca menjadi mendung dan angin berhembus kencang hingga huru-haranya sampai ke dalam laut pantai selatan hingga membangunkan Nyi Roro Kidul yang sedang beristirahat di pemeringannya yang bertabur emas, berhias intan, berlian dan batu mulia lainnya. Melihat banyak prajurit hingga penduduknya kesakitan karena hawa panas dari Panembahan Senopati. Kanjeng Ratu Kidul menguasai seluruh makhluk halus di Jawa. Dia menuju bibir pantai lalu memperlihatkan diri kepada Panembahan Senopati. Segera didekati, lalu bersujud di kakinya dan berkata dengan hormat. Wahai tuanku, bisakah engkau menghentikan tapa itu? Para penduduk di istanaku merasa terganggu. Terpesona oleh penampakan kecantikan sang ratu, Panembahan Senopati memungkasi semedinya. Di depan penguasa Laut Selatan, calon Raja Jawa yang masih berusia muda itu mengajukan permohonan. Aku di sini untuk mendapatkan petunjuk karena aku berniat mendirikan sebuah kerajaan, tapi selalu mendapatkan gangguan dari makhluk halus serta banyak kesulitan lainnya. Bisakah engkau membantuku untuk mewujudkan terciptanya sebuah kerajaan tersebut? Permintaan Panembahan Senopati tersebut disetujui oleh Ratu Kidul. Sang Ratu berjanji akan memperkuat pasukan Panembahan Senopati, namun dengan dua syarat. Yakni dalam pertempuran pasukan Panembahan Senopati tidak boleh memunggungi Laut Selatan. Ratu Kidul juga mengajukan syarat kedua, yakni meminta Panembahan Senopati menjadi suaminya secara batin. Panembahan Senopati memang jatuh cinta sejak pandangan pertama. Sejak awal keelokan paras Ratu Kidul telah membuyarkan konsentrasi semedinya. Meski demikian di dalam hati Panembahan Senopati sempat timbul keraguan mengingat penguasa Laut Selatan itu bukan manusia, melainkan jenis makhluk siluman. Keraguan itu coba ditepis Ratu Kidul dengan mengulurkan sebutir telur jagat. Kemudian Ratu Kidul berkata, Siapapun yang menelan telur jagat mentah-mentah akan memiliki kekuatan besar. Kebal sekaligus tidak mengenal maut alias abadi. Di mata Panembahan Senopati, apa yang disebut telur jagat itu tak ubahnya telur ayam biasa. Melihat masih ada keraguan di mata Panembahan Senopati, Ratu Kidul mengatakan telur jagat tidak harus dimakan saat itu juga. Panembahan Senopati bisa menelannya pada saat yang tepat, yakni di saat hatinya betul-betul sudah merasa siap. Ratu Kidul meminta Panembahan Senopati untuk kembali ke istana dengan membawa telur jagat. Raja Mataram Islam pertama itu patuh. Dalam perjalanan kembali ke istana Panembahan Senopati berjumpa dengan Sunan Kalijaga, yakni Wali Songo yang terkenal akrab dengan kebudayaan Jawa. Panembahan Senopati dinasehati akibat yang terjadi bila nekat menelan telur jagat.
Raja Jawa itu memang akan kebal dan sakti, sekaligus mendapatkan seluruh kuasa duniawi yang diinginkan. Namun ia akan menjadi makhluk halus yang hidupnya abadi hingga akhir dunia seperti halnya Ratu Kidul. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Panembahan Senopati sontak kaget dan sekaligus ketakutan. Kendati demikian, Sunan Kalijaga tidak menyarankan telur jagat itu dibuang. Sebelum berpisah, ia menyarankan Panembahan Senopati memberikan telur jagat kepada seseorang yang paling dekat dengannya. Seseorang yang benar-benar setia dan sekaligus berbakti kepada Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati menuruti nasihat Sunan Kalijaga. Sesampai di Istana Mataram ia memanggil Ki Jurutaman, yakni tukang kebun istana yang sepuh dan terkenal setia. Ki Jurutaman diminta menelan telur jagat mentah-mentah dan konon tubuhnya sontak meraksasa. Dengan wujudnya yang baru, Panembahan Senopati menjelaskan jika Ki Jurutaman akan hidup abadi. Karenanya ia diberi tugas menjaga Gunung Merapi agar tidak menimbulkan bencana di Tanah Mataram. Sejak saat itu Ki Jurutaman dikenal dengan nama Eyang Merapi, atau Panembahan Sapu Jagat, atau Kiai Sapu Jagat. Hingga berdirilah Kerajaan Mataram Islam yang kita kenal menjadi cikal bakal Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Ratu Pantai Selatan masih dipercaya memiliki hubungan erat dengan Keraton Yogyakarta. Ia juga dipercaya tetap menjadi istri para Raja Jawa keturunan Panembahan Senopati. Situs Batu Gilang yang berada di Pantai Parangkusumo dipercaya sebagai tempat awal pertemuan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Sampai sekarang tempat tersebut masih banyak dikunjungi peziarah dan dihormati sebagai salah satu tempat keramat di wilayah tersebut. Sekian pembahasan kami mengenai kisah romantisme Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan serta hasanah budaya kita. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Serta jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.